Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa, semoga tetap semangat ya. Sekarang kita sampai pada pertemuan kelima dengan materi rente, yaitu pokok bahasanya adalah rente pranumerando. Adapun capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami pengertian rente dalam keuangan. Indikatornya adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan pengertian dan macam-macam rente, mahasiswa mampu mendeskripsikan pengertian rente pranumerando, mahasiswa mampu menentukan nilai akhir dari rente pranumerando, dan juga mampu menentukan nilai tunai dari rente pranumerando. Nah, andaikan Anda menyimpan sejumlah uang di setiap awal bulan di bank dengan jumlah yang sama, dan bank memberikan bunga terhadap simpanan Anda. Nah, setelah sekian bulan, Anda akan menghitung jumlah tabungan yang tersimpan. Andaikan bank tidak membebani biaya administrasi, dapatkah Anda menghitung jumlah keseluruhan simpanan uang Anda? Nah, jadi untuk menghitung jumlah tabungan Anda, semuanya itu dibutuhkan ilmu. Ilmunya adalah ilmu tentang rente. Jadi rente adalah sederetan modal yang sama besar yang dibayarkan atau diterima berturut-turut dengan antar waktu yang sama. Misalkan upah mingguan, pembayaran SPP bulanan, sewa rumah tahunan, dan sebagainya. Jadi misalkan upah yang dibayarkan setiap minggunya. Jadi minggu sekarang membayar sekian, minggu depan lagi membayar sekian, tetap pembayarannya tetap, jumlahnya besarnya sama, dibayarkan dengan antar waktu yang sama, itu namanya rente. Pembayaran SPP bulanan dan lain sebagainya. Masing-masing modal yang rutin dibayar dalam jangka waktu atau interval tertentu disebut angsuran. Jenis-jenis rente. Berdasarkan banyaknya angsuran, rente dibedakan menjadi dua, yaitu rente terbatas dan rente kekal. Rente terbatas yaitu rente yang banyak angsuran terbatas, sedangkan rente kekal itu rente yang banyak angsurannya tidak terbatas. Berdasarkan saat pembayaran, rente dibagi menjadi dua, yaitu rente pranumerando dan rente postnumerando. Rente pranumerando itu dibayarkan atau diterima di awal periode. Kalau postnumerando berarti dibayarkan atau diterima di akhir periode. Sekarang kita bahas mengenai rente pranumerando. Nilai akhir dari rente pranumerando. Rente pranumerando adalah rente yang dibayarkan di awal periode, sehingga angsuran terakhirnya sudah mengalami pembungaan satu periode. Nilai akhir rente pranumerando adalah jumlah nilai akhir dari semua pembayaran angsuran pranumerando dihitung pada akhir jangka waktu pembayaran terakhir. Misalkan modal yang dibayarkan adalah M dengan bunga I% per periode selama N periode, maka proses pembungaannya adalah seperti berikut ini. Jadi angsurannya dibayarkan di awal periode, sehingga pada akhir periode itu sudah sudah dikenakan bunga, sudah dapat pembungaan. Sehingga jumlah semuanya ini itu namanya jumlah nilai akhir dari rente pranumerando. Dari skema tadi diperoleh suatu deret, yaitu NA sama dengan M kali 1 plus I ditambah M kali 1 plus I kuadrat dan seterusnya. Ternyata deret tersebut merupakan deret geometri dengan suku pertamanya adalah M kali 1 plus I dan rasionya adalah 1 plus I. Ingat rumus jumlah N suku dari deret geometri adalah Sn sama dengan A kali R pangkat N-1 dibagi R-1, itu untuk R yang lebih besar daripada 1. Sehingga diperoleh NA sama dengan M kali 1 plus I kali 1 plus I pangkat N-1 dibagi I. Ini adalah rumus dari nilai akhir rente pranumerando. Contoh,
Setiap awal tahun, Amel menyimpan uangnya di Bank Sejahtera sebesar 1 juta rupiah. Jika bank memberikan bunga 6% per tahun, tentukan uang Amel setelah menabung 20 tahun. Diketahui modal awalnya adalah 1 juta, di mana suku bunganya adalah 6% per tahun atau 0,06 per tahun. N-nya 20. Yang ditanya adalah nilai akhir atau NA. Jadi kata kuncinya adalah setiap awal periode, berarti dia rente pranumerando. Jadi berdasarkan rumus diperoleh nilai akhirnya atau uang Amel setelah menabung 20 tahun adalah 38.992.726 rupiah. Contoh 2. Seorang karyawan setiap awal bulan menyimpan uangnya di bank sebesar 300.000. Bank memberikan bunga sebesar 0,5% per bulan selama 2 tahun. Berapakah simpanan karyawan tersebut selama 2 tahun? Diketahui nilai awalnya adalah 300.000. I-nya 0,5% per bulan atau 0,005. N-nya 2 tahun. Kita jadikan bulan, berarti N sama dengan 24 bulan. Ditanya NA. Berdasarkan rumus diperoleh simpanan karyawan tersebut selama 2 tahun adalah 7.667.734,505 rupiah. Oke, sekarang kita bahas tentang nilai tunai rente pranumerando. Nilai tunai rente pranumerando adalah jumlah semua nilai tunai angsuran pranumerando yang dihitung pada awal masa bunga yang pertama. Nilai tunai angsuran pertama adalah nilai angsuran itu sendiri, yaitu M. Ini adalah skema pembayaran dari nilai tunai rente pranumerando. Sehingga kalau dijumlahkan, maka hasilnya adalah M ditambah M kali 1 plus I pangkat min 1 dan seterusnya. Ternyata deret tersebut kita lihat adalah merupakan deret geometri dengan sub pertamanya adalah M dan rasionya adalah 1 plus I pangkat min 1, di mana R ini adalah nilainya pasti kurang dari 1, sehingga kalau kita ingat rumus jumlah N suku pertama dari deret geometri adalah Sn sama dengan A 1 min R pangkat N dibagi 1 min R untuk R-nya yang kurang dari 1. Sehingga diperoleh rumus nilai tunai rente pranumerando adalah M kali 1 plus I kali 1 min 1 plus I pangkat min N dibagi I. Ini adalah rumusnya nilai tunai dari rente pranumerando. Contoh, tentukan nilai tunai rente pranumerando dari suatu angsuran 4 juta selama 20 tahun dengan suku bunga 9% per tahun. Nah, diketahui M modalnya adalah 4 juta. I-nya 9% per tahun atau 0,09 dan N-nya adalah 20. Ditanya ente nilai tunai berdasarkan rumus, maka diperoleh nilai tunainya adalah 39.459,1172 rupiah. Contoh selanjutnya, seorang siswa akan mendapatkan beasiswa pada setiap awal bulan dari pemerintah sebesar 250.000 selama 3 tahun. Jika pemberian itu akan diberikan sekaligus di awal bulan pertama dengan dikenai bunga 2% per bulan, maka tentukan besarnya beasiswa total yang diterima siswa. Jadi siswa itu setiap bulannya diberi beasiswa 250.000 selama 3 tahun. Nah, tetapi siswa ini akan mendapatkan beasiswa itu sekaligus di awal. Jadi berapa yang diterima? Jadi besarnya beasiswa berapa? Nah,
Diketahui M adalah 250, I-nya adalah 2% per bulan atau 0,02, N-nya 36. Maka nilai tunainya adalah, ini berdasarkan rumus, diperoleh Rp6.059.654,83. Jadi itulah besar beasiswa total yang diterima siswa tersebut jika dia menerima utuh ngumpul di awal setelah dikenakan bunga. Oke, sekarang kita akan mengasah kemampuan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan masalah rente pranumerando, baik itu nilai awal nilai akhir maupun nilai tunai. Jadi silakan latihan soalnya dikerjakan. Baik, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.